Desain media interaktif. Desain user interface. Multimedia interaktif sesi 1. Desain antarmuka atau yang lebih sering dikenal dengan istilah desain interface. Desain interface adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman dan interaksi penggunanya. Interface merupakan salah satu media yang digunakan komputer untuk berkomunikasi dengan manusia. Interface di komputer dikenal dengan GUI, Graphical User Interface. Dalam interaksi manusia dengan komputer, pemilihan tipe interaksi yang tepat sangat diperlukan karena dapat memberikan efek yang baik terhadap dialog antara user dengan komputer. Desain interface ini sangat penting karena akan sangat berpengaruh pada user dalam menggunakan atau berkomunikasi dengan komputer. Apabila suatu program sulit untuk digunakan, maka hal ini akan memaksa user untuk melakukan suatu kesalahan saat menggunakan program tersebut. 1. Tujuan antarmuka atau interface pengguna. Tujuan dari penggunaan desain interface ini adalah untuk membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin. Bagaimana user berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan antarmuka atau interface yang ada pada layar komputer. Tujuan antarmuka atau interface sebagai berikut. A. Menyesuaikan antarmuka pengguna dengan tugas. B. Membuat antarmuka pengguna menjadi efisien. C. Memberikan arus balik yang tepat kepada pengguna. D. Memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dimanfaatkan. E. Memperbaiki produktivitas dari pengetahuan pegawai. 2. Macam-macam user interface. Terdapat dua macam user interface sebagai berikut. A. GUI atau Graphical User Interface. Menggunakan unsur-unsur multimedia seperti gambar, suara, video untuk berinteraksi dengan pengguna. B. Text-based, menggunakan sintak atau rumus yang sudah ditentukan untuk memberikan perintah. 3. Tipe-tipe user interface. Beberapa unsur user interface sebagai berikut. A. User interface bahasa alamiah. User interface bahasa alamiah ideal bagi user yang belum memiliki pengalaman karena interface menggunakan bahasa sehari-hari. Adanya perbedaan bahasa antar komputer dan manusia, sehingga diperlukan penerjemah yang mampu menerjemahkan dua arah. B. User interface menu-menu. User interface menu-menu menyediakan daftar pilihan dalam jumlah yang terbatas yang biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan beberapa kata sehingga pengguna dapat menentukan pilihannya. C. User interface formulir isian. Kualitas tergantung pada tiga aspek sebagai berikut. 1. Tampilan pada layar yang mencerminkan struktur data masukan yang diperlukan oleh sistem. 2. Kejelasan perancangan dan penyajiannya secara visual pada layar. 3. Derajat kebenaran dan kehandalan penerimaan data masukan oleh program lewat berbagai fasilitas pemasukan data yang ada pada orang. D. User interface bahasa perintah. User interface bahasa perintah memberikan kemudahan kepada user untuk mengontrol suatu aplikasi dengan serangkaian tekanan tombol, perintah-perintah, frase, atau beberapa rangkaian dari tiga metode ini. E. User interface GUI. User interface GUI memungkinkan adanya manipulasi langsung pada tampilan grafis di layar yang dapat diselesaikan dengan inputan dari keyboard, joystick, atau mouse. 4. Tipe interaksi dengan user. Terdapat 5 tipe utama interaksi untuk user sebagai berikut. A. Direction manipulation. Pengoperasian secara langsung, interaksi langsung dengan objek pada layar, misalnya delete file.
dengan memasukkannya ke kelas. Contoh video game. 1. Kelebihan. Waktu pembelajaran user sangat singkat, feedback langsung diberikan pada tiap aksi sehingga kesalahan terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat. 2. Kekurangan. Interface tipe ini rumit dan memerlukan banyak fasilitas pada sistem komputer. Cocok untuk penggambaran secara visual untuk satu operasi atau objek. B. Menu selection. Pilihan berbentuk menu. Memilih perintah dari daftar yang disediakan, misalkan saat klik kanan dan memilih aksi yang dikehendaki. 1. Kelebihan. User tidak perlu ingat nama perintah, pengetikan minimal, dan kesalahan rendah. 2. Kekurangan. Tidak ada logika AND atau OR, perlu ada struktur menu jika banyak pilihan. Dan menu dianggap lambat atau expect user dibanding command language. C. Form fill-in. Pengisian form. Mengisi area-area pada form. Contoh, stock control. 1. Kelebihan. Masukkan data yang sederhana dan mudah dipelajari. 2. Kekurangan. Memerlukan banyak tempat di layar. Harus menyesuaikan dengan form manual dan kebiasaan user. D. Command language. Perintah tertulis. Menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program, contoh operating system. 1. Kelebihan. Perintah diketikkan langsung pada sistem, misal Unix, DOS command bisa diterapkan pada terminal yang murah. Kombinasi perintah bisa dilakukan, misal copy file dan rename file. 2. Kekurangan. Perintah harus dipelajari dan diingat cara penggunaannya. Tidak cocok untuk user biasa. Kesalahan pakai perintah sering terjadi. Perlu ada sistem pemulihan kesalahan dan perlu kemampuan mengetik. E. Natural language. Perintah dengan bahasa alami. Menggunakan bahasa alami untuk mendapatkan hasil. Contoh, search engine di internet. 1. Kelebihan. Perintah dalam bentuk bahasa alami dengan kosakata yang terbatas atau singkat. Misalnya, kata kunci yang kita tentukan untuk dicari oleh search engine. Ada kebebasan menggunakan kata-kata. 2. Kekurangan. Tidak semua sistem cocok. Jika digunakan, maka akan memerlukan banyak pengetikan. Tugas 1. Jelaskan pengertian desain interface. 2. Tuliskan pengertian interface. 3. Sebutkan tujuan antar muka pengguna.